Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya mau menanggapi sebuah video yang judulnya adalah pertanyaan yang membuat banyak orang Kristen menjadi bingung. Dan orang yang tidak percaya Tuhan dalam video ini, dia mencoba menyerang keilahian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Menurutnya ada sebuah pertanyaan yang membuat banyak orang Kristen meninggalkan iman mereka. Mari kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan ini, dan saya akan menanggapinya sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan satu-satunya, yaitu Alkitab. Mari kita saksikan dan saya akan tanggapi. Jadi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita bicara tentang versi mereka. Jadi mereka meyakini Nabi Isa yang disalib. Nabi Isa yang disalib. Kemudian dia disalib. Waktu disalib dia berkata, "Ya Ilya lima syabaqtani." Wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Ya, saya sampaikan kepada teman-teman saya waktu saya masih di Papua. Saya punya teman-teman orang-orang Nasara ya. Saya bilang, "Lihat, dalam Injilmu disebutkan Yesus berkata, wahai Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku?" Berarti Yesus bukan Bapak. Karena dia sedang berbicara dengan zat yang lain. Jangan kalian berkata Yesus adalah Bapak, Bapak adalah Yesus. Kalau dia adalah Bapak, Bapak adalah dia, ngapain dia ngomong? Paham? Dia ngomong sama kan? Ya Bapak, Bapak kenapa kau meninggalkan aku? Berarti ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Paham atau tidak? Berarti dua zat yang berbeda. Sementara mereka meyakini Allah ya Yesus, Yesus adalah Allah. Loh kalau gitu Yesus lagi ngomong sama siapa? Dia bingung juga waktu itu. Kau bilang Yesus adalah Allah, Yesus lagi ngomong sama siapa waktu dia berkata, ya Bapakku kenapa kau tinggalkan aku? Oke, saya mau tanggapi dulu. Nah, orang ini mengatakan bahwa kepercayaan orang-orang Kristen adalah Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Dan orang ini dia mengutip dari kitab Injil Matius pasal 27 ayat 46. Dikatakan kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi orang yang tidak percaya Tuhan ini dia mengatakan kalau Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Lalu kepada siapa Tuhan Yesus berbicara ini? Itu berarti dia sedang berbicara kepada zat lain, kepada pribadi lain. Kalau dia hanya satu pribadi, Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, harusnya dia tidak berbicara kepada pribadi lain. Karena dia hanya satu pribadi. Tapi kenapa bisa dia mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya apa? Ada pribadi lain yang dimana sebagai objek dia berbicara. Nah, saudara-saudara, saya mau katakan, saya kurang tahu dari mana dia mendapatkan sumber yang mengatakan bahwa orang Kristen percaya Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, satu pribadi. Saya tidak tahu sumber manakah ya dia dapat tersebut. Kalau dia benar-benar mendapatkan sumber dari orang-orang yang mengaku sebagai Kristen dengan mengatakan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, satu pribadi, maka saya mau katakan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan atau orang-orang yang berasal dari ajaran sesat. Atau mungkin orang ini, orang yang tidak percaya Tuhan ini dalam video ini, dia mencoba mengarang cerita. Dia menyimpulkan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, satu pribadi. Lalu dia menyerang kekristenan, dia memakai Matius pasal 27 ini ayat 46 dengan mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu dia berkata kepada siapa? Kan itu pribadi yang berbeda. Nah, saudara-saudara, saya mau katakan orang ini dia tidak tahu apa-apa, tetapi dia dengan berani ya dia menyerang kekristenan. Sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan, orang Kristen percaya bahwa Yesus ya adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa.
Bapa pribadi yang berbeda dengan Tuhan Yesus. Tidak satu pribadi. Jelas dua pribadi yang berbeda. Itulah ajaran kebenaran firman Tuhan. Itulah yang kita percayai sebagai orang Kristen. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan di sini, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah sisi kemanusiaan daripada Tuhan Yesus. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus memiliki dua natur dalam satu pribadi, yaitu pertama natur keilahian, ilahi, natur Allah 100%, karena sebelumnya memang dia adalah Allah, ya. Dan waktu dia datang ke dalam dunia, dia tetap Allah, namun bertambah ya satu natur lagi. Waktu dia menjadi manusia, dia memiliki natur manusia 100%. Jadi dalam pribadi Tuhan Yesus ada dua natur. Allah 100%, manusia 100%. Waktu dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah berbicara tentang sisi kemanusiaannya, yang dimana dia begitu menderita untuk menanggung hukuman dosa, menggantikan manusia yang berdosa. Jadi waktu dia mengatakan, Allahku, Allahku, itu berarti pribadi yang lain kepada Bapa. Yang memang benar, ya, itu adalah pribadi yang lain. Karena Tuhan Yesus dan Bapa adalah dua pribadi yang berbeda, tidak satu pribadi. Oke, kita lihat apa yang dikatakan selanjutnya orang ini. Baik. Intinya akhirnya Yesus meninggal, Isa meninggal alaihissalam menurut versi mereka. Waktu meninggal, setelah itu dikuburkan dalam kuburan. Setelah itu beberapa hari dia bangkit, yang dikenal dengan hari Paskah kalau nggak salah. Saya juga agak lupa, tapi intinya dia hari kebangkitan Isa Al-Masih. Mati, kemudian dia bangkit. Dia bangkit ya. Nah ini juga hal yang banyak membuat orang masuk Islam, terutama di Arab Saudi. Banyak orang Filipina masuk Islam gara-gara satu pertanyaan. Pertanyaannya begini. Karena mereka meyakini Allah adalah Isa, Isa adalah siapa? Allah. Satu di antara yang tiga. Orang Nasrani tentang Isa ada tiga pendapat. Yang pertama, Isa adalah anak Allah. Yang kedua, Isa adalah Allah. Yang ketiga, Isa satu dari yang tiga. Pertanyaannya, waktu Nabi Isa meninggal dunia, apakah Tuhan Bapa juga ikut meninggal dunia? Ini pertanyaan. Mereka bingung. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti Tuhan Bapa lain dengan Tuhan Anak. Berarti Isa bukan apa? Allah. Kalau Isa bukan Allah, selesai. Berarti Isa bukan Tuhan. Tapi kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut meninggal, repot. Iblis lagi berjaya waktu itu. Tuhannya mati semua. Saya ulangi, ya. Ini buat mereka banyak masuk Islam. Tanya sama mereka, waktu Nabi Isa meninggal dunia, dikubur, meninggal dunia. Kan meninggal, iya mereka bilang meninggal. Bangkit lagi. Waktu beliau meninggal, Tuhan Bapa ikut meninggal atau tidak? Tinggal mereka jawab. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti Yesus bukan Allah. Dan itu yang kita inginkan. Yesus lain, Allah lain. Tidak satu kesatuan. Satu tidak sama dengan tiga, tiga tidak sama dengan satu. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut meninggal, musibah. Tadi, yes, berarti iblis lagi berkuasa. Kalau meninggal siapa yang bangkitkan kalau begitu? Jangan-jangan iblis yang bangkitkan. Baik. Oke, kita sudah mendengarkan penjelasannya, apa yang dikatakan orang ini. Nah, sekali lagi saya mau katakan bahwa orang ini, dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Bapa. Bapa adalah Tuhan Yesus satu pribadi. Sehingga menurut dia, waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, nah, siapakah yang mati tersebut? Apakah Bapa juga ikut mati? Nah, kalau Bapa ikut mati, maka cilaka. Menurut dia, Allah itu ya sedang pasif dan iblis berjaya. Nah, sedangkan kalau Bapa tidak ikut mati, maka itu berarti Yesus bukan Tuhan, bukan Allah. Karena dia percaya Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Tuhan Yesus, dan bagi dia Bapa itu adalah Allah. Makanya dikatakan Tuhan Yesus adalah Allah karena dia adalah Bapa dan Bapa adalah Allah. Jadi menurut dia, ya, kalau Tuhan Yesus dia mati, maka
Bapa harusnya mati juga. Nah, kalau dia mati juga, itu berarti Tuhan Allah sedang pasif. Ya. Dan iblis berjaya. Tetapi kalau Bapa tidak mati, itu berarti Tuhan Yesus bukan Allah. Karena bagi dia Bapa itu adalah Allah. Dan Tuhan Yesus adalah Bapa. Bapa adalah Tuhan Yesus satu pribadi. Saya katakan orang ini benar-benar gagal paham, ya, gagal paham, dan juga kita bisa melihat kebodohannya, ya. Dia mencoba menyerang kekristenan, tetapi dia tidak tahu apa-apa. Nah, saudara-saudara, saya mau katakan bahwa sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan, mengajarkan kita tentang Allah Tritunggal. Itu adalah istilah sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan, satu Allah tetapi ada tiga pribadi. Apa yang dikatakan, ya, tentang kepribadian Tuhan Allah? Satu Allah tetapi ada tiga pribadi yang berbeda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa pribadi yang berbeda dengan Anak. Bapa bukan Anak. Anak atau Tuhan Yesus pribadi yang berbeda dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus bukan Roh Kudus. Demikian juga sebaliknya, Roh Kudus bukan pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan pribadi Bapa. Jadi tiga pribadi yang berbeda. Namun tidak bisa dipisahkan. Maka yang dikatakan satu Allah. Mereka satu kesatuan. Memiliki hakikat yang sama dan selalu, ya, mengasihi. Mereka satu tujuan, satu kehendak. Nah, jadi jelas sekali bahwa satu Allah ada tiga pribadi yang berbeda. Kalau kita melihat di dalam ajaran kebenaran firman Tuhan, salah satu buktinya kita melihat Matius pasal 3. Matius pasal 3 ayatnya yang ke-16 dan 17. Waktu Tuhan Yesus selesai dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lihat, tiga pribadi yang berbeda muncul pada waktu bersamaan. Jadi Tuhan Yesus bukan Bapa. Bapa bukan Tuhan Yesus, bukan satu pribadi mereka. Tapi tiga pribadi yang berbeda. Itu jelas. Pertama kita melihat ada Tuhan Yesus dibaptis. Oke? Yang kedua, pribadi yang kedua adalah Roh Allah yang dikatakan seperti burung merpati, Roh Kudus. Ini muncul pada waktu bersamaan. Ya. Ini pribadi yang berbeda. Roh Allah muncul. Dikatakan dia melihat, ya, Yohanes Pembaptis, ya, menyaksikan bahwa ada burung merpati, ya, seperti burung merpati, yaitu Roh Allah, Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus. Jadi ini adalah pribadi yang kedua. Lalu ada pribadi yang ketiga. Lihat, dikatakan ada suara dari surga. Ini adalah Bapa. Dikatakan inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Ini adalah Bapa. Suara dari surga. Itu berarti apa? Ada satu pribadi lagi. Nah, tiga pribadi yang berbeda muncul pada waktu bersamaan. Itu membuktikan bahwa Bapa bukan Tuhan Yesus bukan Roh Kudus, dan sebaliknya. Mereka tiga pribadi yang berbeda. Nah, kita bisa melihat muncul pada waktu bersamaan tiga-tiganya. Ya, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, dan ada Bapa yang bersuara dari surga. Nah, jelas ya. Jadi satu Allah, satu kesatuan, tetapi ada tiga pribadi yang berbeda, itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, bisa dibedakan. Kita melihat lagi misalnya di kitab 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-7 dikatakan di sini, sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jadi jelas ya, beda Bapa, beda Firman yaitu Tuhan Yesus, dan beda Roh Kudus. Tetapi dikatakan satu.
Ya, satu Allah, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, mereka memiliki hakikat yang sama, selalu ya mengasihi, dan mereka juga satu kehendak dan lain-lain. Ya, hanya ada satu Allah, tetapi tiga pribadi yang berbeda yang tidak bisa dipisahkan, namun bisa dibedakan. Jadi waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, yang mati adalah pribadi anak. Itu Tuhan Yesus Kristus. Bapa tidak ikut mati. Ya. Menurut orang itu tadi, bahwa kalau Tuhan Yesus mati, apakah Bapa ikut mati? Kenapa? Karena dia percaya Yesus adalah Bapa. Bapa adalah Tuhan Yesus. Jadi bagi dia, apakah Bapa juga ikut mati? Kalau Bapa ikut juga mati, ya itu berarti bahwa Allah itu benar-benar pasif. Ya. Dan yang berkuasa pada saat itu adalah iblis. Lalu kalau seandainya Bapa tidak mati, maka itu berarti Tuhan Yesus bukan Allah. Karena bagi dia Bapa itu adalah Allah. Jadi Tuhan Yesus adalah Bapa. Ya, Bapa adalah Tuhan Yesus. Barulah dikatakan Tuhan Yesus itu adalah Allah. Nah, kalau Tuhan Yesus berbeda dengan Bapa, itu berarti Tuhan Yesus bukan Allah. Dari mana dia mendapatkan informasi seperti demikian? Atau saya katakan mungkin orang ini karang-karang saja. Jelas sekali, ya, satu Allah tetapi ada tiga pribadi, atau istilahnya Allah Tritunggal, yaitu tiga pribadi yang berbeda. Bapa 100% adalah Allah, Anak itu Tuhan Yesus 100% adalah Allah, dan Roh Kudus 100% adalah Allah. Waktu Tuhan Yesus disalib, siapakah yang mati? Yaitu Tuhan Yesus, pribadi yang kedua, pribadi anak. Lalu mungkin ada yang bertanya, apakah Allah bisa mati? Katanya Tuhan Yesus adalah Allah 100%. Saya katakan bahwa Tuhan Yesus memiliki dua natur. Sebelumnya dia adalah Allah 100%, naturnya sebagai keilahi. Tetapi waktu dia menjadi manusia, keilahiannya tetap. Ya, tetapi tambah satu lagi natur, yaitu natur manusia. Waktu Tuhan Yesus ya sebagai natur ilahi sebelum dia datang ke dalam dunia, tentunya dia tidak bisa mati karena dia adalah Allah, roh. Ya. Dan karena Tuhan Yesus dia mau menyelamatkan manusia yang berdosa, maka dia harus bisa mati sebagai penebus dosa, sebagai korban. Kalau dia datang langsung sebagai ya keadaannya dalam bentuk roh, ya, dia tidak akan bisa mati. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, sesuai dengan kehendaknya, dia mengambil satu natur lagi, dia menjadi seorang manusia, barulah dia bisa mati. Jadi waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, yang mati adalah natur kemanusiaannya. Ya, bukan berarti Allah mati, tapi berbicara adalah natur kemanusiaan. Makanya dia datang ke dalam dunia untuk mengambil natur kemanusiaan, supaya dia bisa mati. Kalau dia tetap dalam natur keilahiannya dalam bentuk roh, dia tidak bisa mati. Dia harus menjadi seorang manusia. Karena yang ditebus manusia, maka dia harus menjadi manusia. Dan barulah bisa dia mati. Jadi waktu di atas kayu salib, yang mati adalah natur kemanusiaan. Lalu kita melihat, ya, di atas kayu salib sebelum Tuhan Yesus meninggal, dia mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Artinya apa? Waktu Tuhan Yesus mati dalam bentuk manusianya, dalam sisi manusianya, rohnya bukan berarti lenyap, ya, hilang, tidak. Tapi rohnya ada bersama-sama dengan Bapa. Ya. Dia tetap berkuasa. Nah, jadi saudara-saudara, orang ini sepertinya memaksa bahwa Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Tuhan Yesus. Dan dia percaya yang Allah itu adalah Bapa. Jadi kalau Tuhan Yesus ya bukan Bapa, itu berarti Tuhan Yesus bukan Allah. Nah, kalau Tuhan Yesus adalah Bapa, lalu dia bertanya, waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, apakah Bapa juga ikut mati? Kalau Bapa ikut mati, itu iblis berjaya karena tidak ada yang berkuasa pada saat itu. Allah sedang mati, pasif. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak mati, kalau Bapa tidak mati, kalau begitu Tuhan Yesus bukan Allah. Karena bagi dia Bapa itu adalah Allah. Tuhan Yesus bukan. Nah, saudara-saudara, saya mau katakan, Tuhan Yesus berbeda dengan Bapa. Bapa berbeda dengan Tuhan Yesus, beda pribadinya. Itu adalah ajaran kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dipercayai oleh orang-orang Kristen berdasarkan ajaran kebenaran firman Tuhan. Dan Bapa 100% adalah Allah, Tuhan Yesus 100% adalah Allah, Roh Kudus
ya 100% adalah Allah. Namun satu Allah, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itulah ajaran kebenaran firman Tuhan, dan saya mau katakan orang yang dalam video tadi ya mengarang cerita saja, dan judulnya, yang judul video tadi, pertanyaan yang membuat banyak orang Kristen menjadi bingung. Menurut saya bukan orang Kristen yang bingung, ya, tetapi orang dalam video tersebut dan yang sepaham dengan dia juga yang menjadi bingung. Bukan hanya bingung, gagal paham, dan bukan hanya gagal paham, tapi sok-sokan juga dia menyerang iman orang Kristen, padahal dia tidak tahu apa-apa. Dia menunjukkan kesalahannya sendiri. Oke, jadi sekali lagi ajaran kebenaran firman Tuhan yang kita percayai. Tadi saya sudah tunjukkan ya ayat firman Tuhannya bahwa hanya ada satu Allah, tetapi ada 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun satu kesatuan, dan Bapa 100% adalah Allah, Anak yaitu Tuhan Yesus 100% adalah Allah, dan Tuhan Yesus, Roh Kudus adalah 100% adalah Allah. Itu saja yang bisa saya tanggapi di dalam video ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.